Apa manfaat memperbanyak zikrullah? Apa ya? Pak, lanjut saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Siapa yang memperbanyak zikrullah, sungguh ia terbebaskan dari kemunafikan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Abu Hurairah. Zikrullah itu tanda iman, bebas dari belenggu kemunafikan, benteng dari godaan setan, dan tameng dari api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Hurairah. Manfaat zikir tidak terhingga setiap saat dunia akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya setiap saat dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 24 sampai 25. Allah telah mengokohkan hati orang-orang yang beriman dengan kalimat itu. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan dia berbuat apa yang dia kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27. Allah telah mengokohkan pohon tauhid, akarnya menghujam di lapis bumi yang ketujuh, bahkan bawah bumi. Cabangnya tinggi menjulang ke langit sampai ke atas arsy. Allah juga telah menanam benih tauhid di bumi hati, agar di hati tersebut tumbuh pohon tauhid yang akarnya menghujam ke dalam hawa sir dan menghasilkan buah tauhid untuk memperoleh ridho Allah. Sirul Asrar 32 dan 36. Dan buah dari amal soleh adalah hidupnya hakikat manusia yang disebut tiflul mani. Kepadanya lah naik kalimat thayyibah dan kepadanya lah amal soleh akan dinaikkan. Quran surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 10. Siapa mengharap perjumpaannya dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja manfaat zikir? Banyak ya. Nabi berkata, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman? Nabi bilang, aksiru min qawli la ilaha illallah. Hanya perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Enteng ya. Kalau ditanya agama Islam itu susah, kalau kata saya Islam itu gampang banget. Dengan kalimat la ilaha illallah saja iman akan terbaharui. Coba kalau saya yang jadi nabi, wahai Nabi Arif misalnya, bagaimana kami memperbaharui iman? Saya jawab, wali biro. Kalau yang jadi nabi saya kan saya ngomongnya begitu, wali biro, begitu kan? Untung nabinya itu nggak pernah tahu rokok zaman dulu. Jadi ketika ditanya, bagaimana kami memperbaharui iman? Nabi bilang, akfiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Enggak suruh jihad, enggak suruh zakat. Ya Rasul, bagaimana cara memperbaiki? Kamu jual berapa? Zakatkan ke saya. Enggak gitu. Perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Bahkan seseorang yang memperbanyak
zikir kepada Allah, maka orang tersebut terbebas dari sifat nifaq, sifat kemunafikan. Kemudian fadilah lain, zikrullah alamul iman. Yang berani zikir berarti dia memegang panci-panci keimanan, tanda keimanan. Kalau orang gak berani zikir, hati-hati, jangan-jangan dia gak berani, bukan beriman. Wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari sifat kemunafikan. Wa hisnun minasyaitan, dijaga dari setan. Makanya ibu-ibu sekalian, gak usah takut yang namanya pelet, santai aja. Gak apa-apa pelet. Bang pelet sekarang buat ikan. Saya punya cerita sedikit. Ada 2 orang pemuda datang ke rumah. Ini kejadian, suara asli. Bukan harap, bukan. Ada 2 orang pemuda datang ke rumah saya. Tujuannya apa? Minta maaf. Loh, perasaan saya gak pernah punya dosa dan Anda gak punya dosa sama saya. Maaf Pak Ustaz. Kenapa? Ceritanya saya senang sama santri Ustaz. Terus apa yang Anda lakukan? Saya sudah ke dukun berkali-kali. Untuk ngapain? Saya pengennya melet si itu, santri Ustaz. Untuk apa? Dia untuk jadi istri saya. Berapa dukun? Waduh, udah dari dukun sini, situ. Untuk melet. Bisa enggak? Enggak. Terus kalau minta maaf, ya maaf kali aja nanti akan kebawa dosa saya untuk kelanjutannya. Terus oke, saya maafkan. Terus dia nanya lagi, emangnya santrinya dikasih amalan apaan sih? Enggak tuh, enggak dikasih amalan. Kok sampai dukun-dukun nggak bisa melihat dia? Oh, ternyata ya mungkin peletnya pelet lokal ya. Mungkin peletnya pelet lokal. Kalau peletnya udah pelet Jepang kan beda. Karena peletnya pelet lokal yang pakai sembur-sembur kayak begitu, nggak kena lah. Kenapa? Dia santri zikir. Kata siapa? Kata Nabi. Zikrullah alamul iman, wa bara'atun minan nifaq, wa hisnun minasyaitan, pelindung dari setan. Tuh. Jadi kadang-kadang ikhwan juga kadang-kadang kan begitu merasakan lah, ya. Ya, wa hifzun minan niran, dan benteng dari api neraka. Perumpamaan kalimat thayyibah seperti yang ada di dalam surat Ibrahim. Semoga mereka pada berpikir, pohon dengan akar yang kuat menancap ke dalam, far'uha bis sama, cabangnya menjulang ke langit. Yang hebatnya adalah panen buahnya setiap saat. Kalau orang di dalamnya sudah ada la ilaha illallah, maka panennya itu setiap saat. Apa panennya? Zikir hobi, wah banyak lah banyak. Tukti ukulaha kullahin, yang namanya durian itu paling hebat, itu 1 tahun paling panennya 1,5 kali, gitu kan. Tapi kalau buah la ilaha illallah, pohon la ilaha illallah, panennya kullahin, setiap saat Anda mau, maka disitulah berbuah. Yang menarik dan baru saya dapatkan inspirasinya adalah pada ayat surat Ibrahim ayat 27. Qala Allah Ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, Allah akan yuthabbitu. Yuthabbitu artinya adalah stabil, ajib, mantap, kokoh, tegar. Itu kaitannya dengan kata-kata yuthabbitu. Allah akan yuthabbitu, Allah akan mengokohkan, menguatkan, dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan kekuatan. Allah akan menguatkan yuthabbitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan dikuatkan